Ya, selamat datang di tutorial Admindesk. Untuk kali ini saya akan mencoba jelaskan bagaimana cara kita mengelola struktur dan susunan staf aparat pemerintahan desa. Langsung saja mari kita buka aplikasi. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, saya akan gunakan user dasar ya, admin ya. Saya klik. Iya. Dari halaman desktop utama Admindesk Pro, untuk dapat mengelola susunan aparatur desa, mengganti nama kepala desa serta jajaran di bawahnya, dan mengelola bentuk struktur aparatur desanya, kita dapat lakukan melalui menu administrasi di sini ya. Kita klik, kita pilih struktur aparatur. Nah, di sini ada 4 pilihannya: Desa, Karang Taruna, Linmas, dan Dharma Wanita. Pertama, marilah kita fokuskan ke struktur aparatur desa. Kita klik, ya, akan membuka halaman forum struktur seperti ini. Ini adalah bentuk struktur yang secara default dibawakan pada aplikasi. Dan bentuk struktur ini dapat Anda rubah sesuai dengan kondisi di mana aplikasi digunakan. Apa saja yang bisa dilakukan dalam halaman ini? Pertama, kita dapat merubah background, ya, background struktur yang sekarang seperti ini ya, seperti lembaran halaman daun. Caranya kita tuju kursor ke bagian kanan ya, sehingga berbentuk gambar tangan dan mengeluarkan hint ya. Klik di sini, kita klik di ujung sini akan membuka ya, directory file. Misalnya saya cari gambar untuk saya gunakan, saya pilih JPG ya. Misalnya saya ingin menggunakan background ini ya. Klik, maka akan berganti seperti ini. Ya, gambar sudah berubah. Dan begitu selanjutnya, kita refresh untuk menghilangkan bawaan-bawaan background yang tidak diperlukan ya. Kemudian kita juga dapat merubah nama-nama istilah struktur seperti di sini bawaan ada PPT, bagian teknis, hansip ya, sambung, penghulu ya. Nama-nama ini bisa kita rubah melalui ya, pembetulan istilah ya. Klik ya, istilah nama-namanya kepala desa, kepala desa kami tuo ya. Tinggal Anda rubah langsung ya. Misalnya hansip ini saya ganti dengan keamanan ini ya, enter ya. Sudah cukup. Misalnya yang lain-lain jika diperlukan silakan diubah dengan sendirinya ya. Jika selesai kita tutup ya, coba kita refresh data ya, maka hansip sudah berganti dengan nama keamanan. Itu untuk selanjutnya. Sekarang bagaimana untuk mengganti nama kepala desa? Ya, di sini bawaan Muhammad Ramli. Saya klik double di panel, ya, double klik akan membuka ya, daftar perangkat aparatur seperti ini. Ya, saya klik Muhammad Ramli. Ya. Untuk menggantinya cukup karena sudah ada. Kita klik tombol edit. Ya, di sini. Tinggal dirubah atau kita kembali ya, kita akan dulu. Nama Muhammad Ramli ini kita hapus dengan tombol klik hapus. Ya, hapus kosong. Ya, coba kita keluar, maka nama sudah kosong. Ya, kita kembali, klik double kembali. Sekarang kita ganti dengan menggunakan tombol tambah. Ya, akan membuka.
Sini silakan diketikkan nama untuk kepala desa atau nama ini bisa kita panggil dari daftar penduduk yang ada. Ya, melalui tombol panggil. Kita coba. Ya. Tentu aparatur desa sudah menjadi warga desa. Logisnya ya. Saya panggil misalnya ini. Ya, Samijan. Masukkan ya. NIP kalau ada, nggak ada kosongkan. Saya sarankan untuk memberi tanda strip untuk bagian yang dikosongkan ya, bagian jabatan ya tentu di wilayah Sendang Mulyo ya. Nomor RK misalnya 12 ya tahun 2015. Tanggalnya iya tanggal dikeluarkan mungkin 1 Januari. Oh, tidak bisa ditulis ya. Kita harus memilihnya ya Januari. Tanggal dilantik kita pilih ya, Januari. Yang memberikan SK ya misalnya camat begini ya. Jabatan sebelumnya kalaupun ada, kalaupun tidak ya kosongkan aja, nggak masalah ya. Sarankan untuk memberi tanda strip. Ya. Setelah cukup, kita tombol tambah untuk memasukkan ke daftar. Ya. Kita lihat hasilnya, kita keluar. Ya, Samijan. Begitu juga untuk nama-nama LPMD, sekretaris desa dan urusan yang lain-lain. Tapi untuk nama-nama LPMD tidak akan dimunculkan namanya di panel. Dia hanya ada di daftar. Misalnya, saya ingin menambahkan untuk sekretaris desa ya. Kita double klik di sini. Ya, ya. Masih kosong, tidak ada perangkat untuk sekretaris desa. Kita klik tambah ya. Sama seperti tadi. Saya panggil saja dari daftar. Ya, saya ambil ini misalnya Nur untuk sekretaris ya. Bagian jabatan sama, Sedang Mulyo. Ya, SK tanggal nomornya. Iya, misalnya saja ya 2015. Tanggal SK mungkin sama, tanggal dilantik juga sama mungkin ya, sama juga. Ya, yang lain dikosongkan ya. Iya, ini juga mungkin kosong ya. Tambah, masuk. Iya. Kita keluar. Kita lihat di sini tidak muncul di panel, tapi dia sebenarnya sudah ada. Untuk melihatnya, nah, lihat semua daftar, kita klik akan menampilkan daftar untuk semua aparatur desa yang ada. Ya. Berikut data fotonya. Di sini kita bisa mencetak untuk profil masing-masing. Seperti misalnya saya ingin mencetak profil untuk sekretaris desa ya, melalui tombol cetak profil. Kita klik, coba ya. Ya, tunggu sebentar. Ya. Data profil akan dicetak dalam format MS Excel ya. Berikut data foto jika ada. Ya, sudah muncul, kita lihat. Nah, ini kalau mungkin kita mau mencetaknya ke kertas, itu bisa saja tinggal kita mencetaknya. Ya, tutup. Sementara saya tidak perlu menyimpan. Ya, begitu. Dan juga daftar untuk aparatur ini untuk semua daftar berupa tabel kita bisa mencetaknya melalui tombol cetak ini. Ya, kita coba ya untuk membuktikan. Klik tombol cetak, ya, akan muncul daftar perangkat. Ya. Kalau kita memerlukan daftar aparatur desa ya sampai ke RW, RT dan sebagainya. Ya, kembali kita tutup. Begitu selanjutnya untuk menambahkan nama-nama staf yang lain seperti kepala urusan, kaur ya.
Misalnya saja saya ingin menambahkan lagi untuk nama LPMD ya. Kita klik ya untuk menghafalkan. Tambah ya, saya panggil lagi saja dari penduduk yang ada. Nama LPMD-nya mungkin siapa yang akan jadi sama LPMD? Ini misalnya ya. Ya, di bagian apa dia di LPMD? Ketua ya. Ketua LPMD, nomor SK-nya ya sama sajalah ya. Iya, pada tanggal yang sama juga saya anggap ya, pemberi SK camat juga ya. Jabatan sebelumnya kosong ya. Kalau ada ya isikan, klik tambah ya masuk. Kita keluar, kita coba untuk melihat semua daftar, maka akan keluar di sini MD. Begitu seluruhnya Anda masukkan satu persatu nama-nama perangkat ini sampai selesai sebagai daftar pengelolaan. Ya, misalnya saya tambahkan lagi, saya ingin menambahkan untuk ketua RT, RW. Ya, kita klik, ya, tambahkan. Saya panggil, ya siapa ini mungkin ya, misalnya lah ya, Dandang Kulo. Ketua RW berapa? Misalnya ketua RW 1 ya. Iya, nomor SK-nya. Iya, iya, untuk contoh saja ya. Tanggal di lantai kita isikan. Iya, yang lain dikosongkan. Iya. Klik tombol tambah untuk menambahkan. Iya, gitu. Iya. Kita lihat daftar. Iya, seperti ini. Kita kembali. Iya. Sekarang selanjutnya Anda bisa mencetak bentuk struktur aparatur ini, yaitu dengan mengklik tombol ini kecil cetak struktur. Karena perangkat sedang tidak berkomunikasi dengan alat cetak printer, jadi tombol ini tidak bisa difungsikan saat ini. Tapi Anda bisa mencobanya sendiri dengan perangkat cetak yang terhubung ke komputer Anda. Prosesnya juga mudah, tinggal ikuti default eh, pengaturan-pengaturan di sistem mesin pencetak yang Anda hubungkan ke komputer. Oke, saya refresh sebentar. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara untuk merubah susunan? Nah, ini yang penting. Ya. Karena format ini adalah default dan bisa dirubah susunannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui dulu bahwa struktur gambar aparatur ini dibentuk dari susunan panel-panel ya, dan garis, susunan garis yang berbentuk garis tegak dan garis datar. Cara merubah atau membentuk susunannya, ya, kalau mungkin halamannya kurang lebar, kita bisa melebarkan ya. Ya, misalnya saya lebarkan seperti ini. Kemudian eh, untuk mengedit kita klik ya, tombol ini, edit struktur, kita checklist. Nah, akan membuka panel alat untuk mengedit gambar struktur. Ya, untuk menggeser panel, tinggal langsung saja kita geser, kita klik, ya, kursor berbentuk segi 4, kita langsung geser kemana. Ya, itu, saya ingin menggeser misalnya ini, ya, RB ini saya geser agak ke bawah, gini ya. Ya. Kemudian untuk merubah garisnya, ya, kita klik untuk menggeser garis yang datar dulu ya, misalnya checklist garis datar ya. Ya. Kita pilih ya garisnya dengan ini panel pemilih ini.
Satu. Nah, garis yang sedang aktif ditandai dengan berubahnya menjadi warna merah. Nah, ini garis ini bisa kita geser kemana yang kita inginkan. Ya, ini. Ya. Dan panjangnya bisa kita atur dengan merubah ini ya. Dari angka sampai seberapa. Atau bisa kita ketikkan langsung. Ya. Ya, misalnya saya beli 200 seperti ini ya. 400 ya. Kalau kurang sedikit aja tinggal geser. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang yang saya ingin rubah adalah garis yang ini. Kita cari itu garis nomor berapa. Iya, pindah mana. Nah, sampai ketemu yang diaktif. Nah, ini sekarang saya geser posisinya ke bawah. Ya, panjangnya tetap ya seperti itu ya. Kemudian saya ingin, nah ini menambah panjang garis yang tegaknya. Kita berpindah ke garis tegak. Kita pilih. Ya, yang mana. Nah, ini sekarang posisinya tetap. Saya ingin menambah panjangnya saja ya. Panjangnya mungkin saya ketikkan 100 ya. Oh, sudah terlewat. Turunkan. Ya, segitu mungkin kira-kira. Iya, kira-kira seperti ini ya. Kemudian, ya kita juga bisa merubah bentuk garisnya. Yang sekarang berupa garis titik. Misalnya saya inginkan sekarang ini garisnya bukan titik. Ya, kita tinggal mengganti saja di line style ini. Kita pilih menjadi line, maka akan berubah menjadi garis. Ya, gitu juga untuk yang ini misalnya ya, saya ingin menggantinya. Iya, mana tadi? Ya, ini. Saya juga ganti dengan line. Iya. Nah, yang ini juga saya ingin ganti dengan line juga ya. Iya, ini. Ini juga. Iya. Perhatikan yang berwarna merah ya. Yo, salah. Iya, ini ya, aktif. Saya ganti dengan warna line ya, seperti ini. Selesai. Dan kemudian mungkin kita menginginkan juga merubah besar dari panelnya ya. Untuk merubah besar panel, caranya tekan tombol shift di keyboard dan arahkan kursor di sudut. Ya, seperti ini. Klik. Ya, kita tarik seberapa kita ingin besarnya. Misalnya seperti ini. Ya, geser. Gitu ya. Jadi untuk merubah besarnya, ya sekali lagi tadi tekan tombol shift dan arahkan kursor di pojok. Ya, ini langsung. Iya, belum kena. Ya. Iya. Iya. Bisa di pojok mana, kalau di pojok bawah misalnya tidak bisa, kita ambil di pojok yang mana lain lagi. Ya, gitu. Ya begitu. Dan setelah selesai, kita klik saja tombol selesai. Ya, gitu. Nanti susunan yang Anda rubah ini akan secara otomatis tersimpan pada saat Anda keluar dari halaman ini. Atau misalnya ternyata setelah merubah-rubah kok menjadi kacau, dan untuk menyusunnya kembali agak susah, ya saya ingin kembali saja ke susunan awal semula bawaan aplikasi. Tinggal kita reset saja. Klik tombol reset ini ya, di pojok ini. Iya, maaf. Kita lihat format sudah dikembalikan ke bentuk semula sebelum kita rubah. Ya. Tapi untuk daftar nama tidak tetap ya. Ini hanya berubah susunan saja. Ya. Begitulah kira-kira untuk mengelola ya susunan struktur aparatur kampung ini. Ya.
Selesai, kita keluar dari forum untuk kembali ke halaman utama. Ya. Saya refresh sebentar. Sekarang kita coba membuka struktur aparatur yang lain. Ya, Karang Taruna misalnya. Ya, kita klik. Ya. Di struktur Karang Taruna ini, ya, Anda bisa merubah susunan struktur nama-namanya, tetapi tidak bisa merubah struktur diagramnya. Dan diagram di sini sudah di-defaultkan untuk mungkin di kesempatan yang akan datang ada mungkin bisa dirubah. Untuk saat seri ini, struktur diagram untuk panel Karang Taruna tidak bisa dirubah. Hanya bisa merubah isinya ya, nama-namanya ya, dan seksi-seksi ini. Untuk mengganti gambar logo, iya, arahkan mouse langsung di gambar logo, klik membuka directory file, tinggal dicari ya, gambar logo. Iya, misalnya Anda mempunyai gambar logo untuk Karang Taruna mana saya nggak tahu. Ya, contoh saja ya, misalnya saya ganti dengan logo ini. Begitu. Kemudian untuk nama Karang Taruna, iya, ubah data di sini adalah untuk merubah isi dari susunan Karang Tarunanya. Ya. Kita keluar lagi sebentar. Kemudian di sini ada cetak dan di sini. Nah, tombol yang agak besar ini kita klik. Iya, tuliskan nama Karang Taruna. Iya, Karang Taruna. Iya, muda. Ini misalnya ya. Iya, tahunnya ya mungkin dari tahun 2015 sampai 2018. Iya, kita klik OK. Saya refresh sebentar. Iya, sudah berubah ya. Sekarang untuk mengisi ya misalnya nama ketua Karang Taruna sama seperti pada aparatur desa, kita klik saja, kita tambahkan, panggil dari daftar penduduk ya misalnya ya, ini contoh saja ya, jabatannya ketua, ya, sekretaris dan sebagainya bisa. Nomornya ya, ya tanggal langsung dipilih saja. Ya, yang memberikan SPA ya mungkin di sini cukup. Yang lain kosong ya. Ya, demikian maka akan muncul di sini. Ya. Begitu selanjutnya untuk semua untuk seksi-seksi yang lain-lainnya ya. Sama seperti itu kita tambahkan juga ya. Misalnya ya, kita tambah seksinya ini ya. Iya, bagian jabatannya iya humas. Di seksi apa tadi ya? Iya, rohanian ya. Iya, 2015 tanggalnya sama saja ya, nggak masalah. Berinya iya bisa tambah gitu ya, dan seterusnya sampai selesai. Ya. Setelah selesai kita klik tombol keluar untuk menutup forum dan kembali ke halaman utama. Ya, saya refresh sebentar. Sekarang kita coba membuka untuk struktur linmas ya, seperti ini ya. Prosesnya sama seperti pada panel-panel struktur yang lain. Untuk merubah data cukup dari sini ya, kita ubah, isikan, kita mau menambah data dan data-datanya ya. Saya tidak perlu melanjutkan ini.
keluar. Silahkan dikelola sendiri. Yang penting di sini adalah untuk anggotanya. Iya, ya. Ada setting jumlah linmas. Nah, di sini antara 4 sampai 10. Ya, misalnya saya ingin menambah 2 lagi ya, jadi 8. Jadi anggota linmasnya ada 8, maka panel akan bertambah. Begitu juga kalau saya mengurangi, ya misalnya hanya 7, maka dia akan jadi 7. Gitu. Ya. Sehingga selesai, kita keluar. Ya. Selanjutnya, kembali ke administrasi, struktur aparatur, ya, Dharma Wanita. Ya. Di sini sama seperti pada Linmas, jumlah pokja bisa kita atur sesuai kebutuhan. Ya. Di sini ada ketentuan dari 4 sampai 10 pokja ya. Misalnya saya ingin ganti juga menjadi 7, seperti itu ya. Untuk mengubah data sama, kita ubah dan kita proses seperti ya pada aparatur-aparatur yang lain ya. Ya, kita keluar, ya, selesai kita keluar ke forum utama. Ya, demikian untuk cara mengelola struktur aparatur desa ya dan mengisikan nama-nama perangkat desa yang ada dari kepala desa sampai ke jajaran bawahnya. Mudah-mudahan bisa membantu dan sampai ketemu di sesi-sesi yang berikutnya. Ya, salam.